Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kami dari kelompok 12 untuk proyek akhir di mata kuliah PBO dari kelas PBOC ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 semester. Melalui proyek kasir, kita merangkum hasil kerja kami. Next. Kita ada bertiga di sini, mulai dari saya dulu, Muhammad Adi Sasbar dengan NIM 2241011041. Selanjutnya ada Ridatu Solihin dengan 222410103086. Selanjutnya yang ketiga Muhammad Ibnu Batuta 222410103047. Next. Kita akan membahas tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ibnu, silakan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang perkembangan teknologi informasi yang besar telah mendorong kebutuhan akan efisiensi dalam dunia usaha, di mana aplikasi kasir menjadi solusi untuk menggantikan pencatatan manual tentang kesalahan dan mempercepat transaksi. Menjawab kebutuhan ini, sebuah aplikasi kasir berbasis desktop dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman dan Visual Studio. Dipilih karena menyediakan perangkat pengembangan yang handal dan didukung komunitas luas. Aplikasi ini dirancang khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah agar mudah digunakan. Dengan fitur utama berupa sistem login untuk keamanan data, manajemen data, barang, dan kemampuan pencatatan transaksi penjualan secara manual tanpa scanner barcode. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi solusi sederhana, namun efektif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi ke sistem digital, sehingga proses penjualan berjalan lancar, terstruktur, dan efisien. Next. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan sistem kasir ini dibuat, yaitu pertama mengurangi kesalahan dalam perhitungan total harga dan stok barang dengan otomasi sistem. Dan yang kedua yaitu menyediakan fitur login untuk membatasi akses hanya kepada pengguna yang memiliki otorisasi. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman VSTEC dan Visual Studio dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Batasan masalah yaitu proses pencatatan transaksi dilakukan saat penjualan terjadi tanpa fitur pre-order, retur barang atau sistem booking. Sistem hanya mendukung pengolahan barang sederhana berupa nama barang, harga, dan jumlah stok. Yang ketiga yaitu aplikasi tidak mencakup manajemen pelanggan seperti pencatatan data pelanggan tetap, sistem poin, atau keanggotaan membership. Dan yang keempat yaitu fitur utama sistem ini adalah bagian transaksi kasir. Next. Selanjutnya yaitu penerapan konsep OOP. Baik. Untuk penerapan konsep OOP sendiri di sini kita ada beberapa poin. Jadi kayak misal yang sekarang ini ada modularity. Konsep modularity ini diterapkan melalui pola arsitektur model view controller yang biasa kita ngerti itu kan di MVC. Nah, untuk konsep model itu kita terapkan pada kelas barang, dan untuk untuk view-nya kita ada di kelas barang manager form. Untuk controllernya ada di kelas barang controllernya. Next, kita ada inheritance sama polymorphism. Nah, untuk konsep inheritance-nya sendiri itu diterapkan pada kelas admin sama kelas kasir. Dan untuk konsep polymorphism-nya kita terapkan pada metode access fitur di override pada masing-masing subclass-nya. Ini kayak misal untuk inheritance-nya di sini kita kan ada kelas admin sama kelas kasir di codingan yang atas sama bawah yang sebelah kanan. Nah, setelah itu untuk polymorphism-nya di bawah di override void access fiturnya itu tadi dua-duanya. Next.
Selanjutnya ada encapsulation. Untuk konsep encapsulation sendiri, kita terapkan pada auto properties, pada kelas model seperti barang dan transaksi. Untuk bagian codingannya itu ada di bawah, untuk kelas barang sama kelas transaksi. Nah, tujuannya di sini untuk melindungi data dengan membatasi akses hanya melalui properti publik saja. Next. Selanjutnya dari reusability. Konsep reusability di sini tercermin dari kelas controllernya yang dapat digunakan di berbagai form atau bagian program tanpa perlu menulis ulang dari logikanya. Jadi kayak misalnya di kelas barang controller ini kita tidak perlu menuliskan lagi untuk logika yang akan digunakan. Next. Selanjutnya ada SRP atau Single Responsibility Principle. Nah, konsep SRP di sini diterapkan pada kelas yang memiliki satu tanggung jawab spesifik. Contohnya kayak misal hashing atau mungkin password helper dan username helper yang ada pada aplikasi kita, codingan untuk aplikasi kita. Contohnya ada di bawah. Nah, next, abstraction. Nah, untuk konsep abstraction sendiri kita terapkan pada metode seperti simpan transaksi dan tambah stok, yang dimana menyembunyikan detail dari implementasi SQL dari penggunaan metodenya itu tadi. Selanjutnya, nah, kita akan menjelaskan tentang running programnya. Mungkin masuk ke pemrograman. Oke, dibantu di run dulu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin akan dibantu dijelaskan oleh teman saya. Saya kan Rido. Nah, di sini terdapat tampilan login yang dimana saya perlu masukkan username dan password. Masukkan username dan password dulu. Nah, di sini tampilan dashboard. Tampilan ini hanya untuk menampilkan data barang yang stoknya kurang dari sama dengan 100. Baik, selanjutnya terdapat manajemen barang. Di sini terdapat 3 fitur, yakni tambah barang, tambah stok, dan edit barang. Nah, kita coba tambah barang. Nah, misal bolu kukus harganya 3.000, stok 60. Nah, di sini tabel akan di-log dan menampilkan data terbaru. Nah, dan misalkan kita tambahkan nama barang yang sama, maka akan muncul sebuah alert. Nah, lalu selanjutnya tambah stok, kita tambah 5 makan. Kita menambahkan 5, maka tabel ada reload dan menampilkan data terbaru. Nah, di sini kita coba edit barang bolu kukus. Kita ubah menjadi bulu lapis. Klik simpan. Tabel akan menampilkan data terbaru. Nah, terus lalu kita coba edit barang. Next, selanjutnya manajemen user manajemen user. Nah, di sini terdapat 3 fitur, yakni tambah user, edit data, dan reset password. Yang dimana kita di sini coba tambah user. Nah, admin hanya perlu memasukkan nama lengkap, misal Dodi Prayogi. Username dan password akan di-retain otomatis. Klik simpan tabel. Nah, lalu di sini
terdapat username digenerate dengan format Tegregis plus filter negris. Lalu kita coba edit user 3. Jika namanya kita ganti user 31. Lalu simpan, maka tabel akan reload data terbaru. Nah, kita coba reset password user tadi, maka muncul notif kurang kelihatan. Yakin ingin mereset password user. Nah, muncul seperti notif seperti di atas tersebut. Nah, password baru untuk user 31 adalah user 584. Oke, next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masukkan username dan passwordnya. Yaitu untuk kita akan membuat user baru, kita coba masuk untuk pakai akun tersebut. Oke. Nah, ini dia yaitu tampilan fitur cukup sederhana. Menambahkan barang lalu bayar. Kita coba tambahkan kopi 5 biji. Lanjut. Lalu kita coba cari bolu. Bolu lapis. Kita tambahkan 4 biji. Tambah 4. Lanjutkan. Dan aqua 1 biji. Lalu kita coba hapus kopi dari keranjang. Maka stok akan dikembalikan. Nah, jika diperhatikan di sini, total akan ditambahkan dan dikurangi otomatis. Lalu masukkan nominal yang dibayarkan oleh klik bayar, lalu ada preview nota. Nah, itu nota transaksinya. Lalu tutup dan selesai. Nah, mungkin itu saja fitur aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.